Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat bertemu kembali untuk mata pelajaran PPKN pada siang hari ini. Ya anak-anak, hari ini akan saya mulai dengan pembelajaran PKN untuk kalau di buku materi kalian itu bab 6, yaitu tentang semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi peta konsepnya bahwa semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia, nanti materinya ada 3. Yang pertama adalah makna dan semangat komitmen kebangsaan, arti penting semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia, peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran adalah pada materi ini mensyukuri semangat dan komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia, menunjukkan semangat dan komitmen kebangsaan kolektif dan seterusnya, memahami pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan, mendemonstrasikan peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan. Materi yang pertama anak-anak. Jadi pada siang hari ini Bu Tutik sampaikan hanya untuk menambah materi atau memperdalam atau pengayaan. Nanti lebih lengkapnya anak-anak silakan dipelajari buku paket kalian masing-masing. A adalah makna dan semangat komitmen kebangsaan. Hakikat semangat dan komitmen kebangsaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya semangat itu adalah kekuatan. Jadi misalnya anak-anak semangat untuk belajar di rumah mandiri, berarti adanya sebuah kekuatan, sebuah kemauan, gairah untuk belajar di rumah. Lah demikian juga dengan semangat kebangsaan, berarti adanya kekuatan, kemampuan, gairah untuk menjiwai sebagai bangsa Indonesia. Lalu komitmen itu janji, perjanjian, keterikatan. Ini berkaitan dengan tanggung jawab. Kata kebangsaan berarti ciri yang menandai golongan perihal bangsa. Misalnya bangsa Indonesia cirinya apa? Misalnya Pancasila. Kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, dengan demikian adalah semangat dan komitmen kebangsaan, berarti semangat berjuang untuk melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan bangsa kita. Semangat kebangsaan juga dapat diartikan sebagai suatu dorongan, motivasi untuk tetap mempertahankan satu bangsa, memberikan dampak positif dalam perkembangan bangsa dan negara. Nah, semangat dan komitmen kebangsaan itu dapat tumbuh dalam diri setiap warga negara kalau warga negara itu memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Patriotisme bersumber dari rasa cinta tanah air yang akhirnya menimbulkan kerelaan, pengorbanan atau rela berkorban demi bangsa dan negara, sedangkan nasionalisme adalah suatu paham. Paham apa? Yaitu paham mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Kesadaran keanggotaan dalam satu bangsa yang secara potensial aktual bersama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa. Ya, identitas, integritas ya, identitas bangsa Indonesia apa? Bisa Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Integritas adalah wujud untuk tetap mempertahankan, menjaga bangsa Indonesia. Adapun patriotisme berarti sikap seseorang bersedia mengorbankan segala sesuatunya demi kejayaan dan kemakmuran tanah air, dengan disertai semangat cinta tanah air tentunya. Jadi tidak mungkin seseorang memiliki jiwa nasionalis dan patriotisme kalau dia tidak cinta tanah airnya. Jadi kalau cinta tanah air itu berarti merasa memiliki,
Handarbeni. Jadi bagaimana kalau kita memiliki sesuatu, bagaimana cara mempertahankan itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak cinta tanah air, nggak mungkin akan muncul rasa nasionalisme dan patriotisme. Lalu yang pertama adalah hakikat, semangat, dan komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan dapat ditunjukkan dengan sikap memiliki semangat persatuan dan kesatuan, memiliki semangat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan, mendukung dengan aktif agar tercapai cita-cita bangsa yang adil dan makmur, memiliki semangat berkorban. Itu adalah komitmen kebangsaan. Lalu yang kedua, perkembangan periode semangat kebangsaan dari masa ke masa. Jadi masa sebelum merdeka itu ada dua bagian, yaitu zamannya sebelum pergerakan nasional dan zamannya setelah pergerakan nasional, terus nanti zamannya pendudukan Jepang. Jadi dibagi menjadi 4 periode anak-anak. Jadi periode pertama adalah zaman sebelum pergerakan nasional, itu berarti sebelum 1908. Semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia dalam melawan penjajah atau bangsa asing yang menjajah telah muncul sejak zaman kerajaan. Beberapa pahlawan yang berjuang dengan gigih melawan penjajah, misalnya Sultan Agung Mataram, Sultan Ageng Tirtayasa, Kitapa di Banten, Sultan Hasanuddin, dan sebagainya. Namun perjuangan pada saat itu bersifat lokal, sehingga tidak membawa hasil yang maksimal karena belum adanya persatuan dan kesatuan dari berbagai kerajaan. Karena bersifat lokal dan masih terkotak-kotak dari satu daerah dengan daerah yang lain, akhirnya itu menjadi titik kelemahan bangsa Indonesia yang digunakan oleh para penjajah, yaitu dengan menggunakan politik divide et impera, politik pecah belah. Jadi dari satu daerah penjajah diusir, pindah ke daerah lain dan sebagainya. Karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Disinilah pentingnya komitmen kebangsaan, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ibarat falsafah orang Jawa yang namanya persatuan itu diibaratkan dari sapu lidi. Sapu lidi itu kalau hanya satu lidi saja itu tidak bisa untuk membersihkan, tapi setelah diikat menjadi satu, terdiri dari puluhan bahkan ratusan lidi, itu akan bisa dipakai untuk membersihkan, bisa gunakan untuk nyapu, bisa bersih. Lalu yang kedua adalah periode pergerakan nasional. Dengan pengalaman sebelumnya 1908, pada awal abad ke-20-an ditandai dengan munculnya gerakan Budi Utomo yang mendobrak pergerakan nasional. Yang di sini puncaknya adalah pada Kongres Pemuda kedua dengan lahirnya adalah Sumpah Pemuda. Di sini pemuda Indonesia mengakui satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Jadi di sini pergerakan untuk mengusir penjajah dengan melalui organisasi-organisasi yang sudah modern. Jadi sudah tidak hanya menggunakan kekuatan-kekuatan fisik saja, tetapi sudah menggunakan kekuatan-kekuatan secara intelektual dengan membentuk organisasi-organisasi, misalnya adanya Serikat Dagang Islam, Indisi Partai, dan sebagainya. Dan yang puncaknya adalah adanya atau terbentuknya Budi Utomo yang akhirnya bisa melahirkan Sumpah Pemuda. Lalu yang fase ketiga adalah masa pendudukan Jepang. Jepang di Indonesia memberikan penderitaan bagi Indonesia yang dapat dilihat dengan korban Romusa, sekitar 400.000 jiwa. Namun perasaan senasib bangsa terjajah telah memperkuat keinginan untuk mencapai kemerdekaan.
Lah disinilah keinginan untuk menikmati kemakmuran golongan muda bernama Wikana dan Wijaya berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok. Jadi pada masa pendudukan Jepang ini, apalagi pada saat Jepang kalah dengan sekutu, kesempatan dalam kesempitan ini dimanfaatkan oleh para kaum muda, terutama di pelopor Wikana, ini untuk menculik golongan tua supaya segera mempersiapkan dan melakukan proklamasi kemerdekaan. Karena golongan muda tidak mau untuk menunda-nunda kesempatan yang sudah ada ini dengan menggunakan kelemahan ataupun kekuatan Jepang yang melemah akibat adanya dua kota di Jepang yang dibom oleh sekutu sehingga Jepang kalah dengan sekutu. Periode keempat adalah pada masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Puncak perjuangan rakyat Indonesia adalah pada zaman proklamasi, tetapi proklamasi bukan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia, tetapi justru proklamasi ini merupakan awal bangsa Indonesia untuk maju lagi dengan segala perbuatan, segala hal yang harus dilakukan untuk mengisi kemerdekaan dan dapat mempertahankan kemerdekaan. Karena setelah bangsa kita merdeka, anak-anak, tanggal 1745, cobaan-cobaan untuk Indonesia itu banyak sekali. Adanya agresi militer pertama, kedua, G30, SPKI, dan sebagainya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya ingin memecah belah lagi negara Indonesia. Lalu yang kedua, perkembangan periode semangat kebangsaan. Yang kelima adalah periode mengisi kemerdekaan. Setelah meraih kemerdekaan, semangat dan komitmen bangsa Indonesia semakin diuji dengan berbagai tadi cobaan-cobaan, rongrongan-rongrongan baik dari dalam maupun dari luar yang ingin mengganti negara Indonesia dengan negara ideologi lain, entah itu ideologi agama, entah itu ideologi komunis dan sebagainya. Rakyat Indonesia secara bersama-sama semangat dan komitmen hendak bertekad menjadikan Indonesia negara maju. Dalam mewujudkan sebuah negara maju, bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang berkaitan dengan semangat dan komitmen kebangsaan, yaitu ada 17 nilai: takwa, nasionalis, patriotisme, memiliki harga diri, tidak kenal menyerah, dan seterusnya. 17 nilai inilah yang diharapkan bisa mewujudkan komitmen kebangsaan bagi setiap warga negara. Lah, itulah anak-anak untuk materi pertama pada bab ini. Untuk selanjutnya nanti anak-anak besok pagi akan menerima modul. Nah, nanti untuk tugas Bu Tuti secara luring sudah saya sampaikan di modul itu, silahkan kerjakan sesuai dengan batas waktu yang sudah saya tulis di situ. Besok pagi modul dibagikan, silahkan dibaca. Ini materi yang saya sampaikan sifatnya hanya untuk pengayaan. Secara keseluruhan bisa anak-anak baca di buku paket, bisa baca di materi tambahan yang ada di modul, ditambah lagi pendalaman materi yang saya sampaikan hari ini. Sekali lagi, tolong modul nanti setelah diterima, dibuka, dibaca, lalu tugas yang saya sampaikan di situ silahkan dikerjakan. Untuk tugas yang ada di modul dikumpulkan secara luring ke sekolah oleh orang tua dengan batas waktu yang sudah saya tentukan di situ. Terima kasih pada anak-anak, tetap semangat belajar di rumah, tetap menjaga protokoler kesehatan, jangan lupa dengan pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, tetap jaga jarak, pergunakan waktu yang ada di rumah sebaik-baiknya untuk belajar, tetap semangat dalam melaksanakan PJJ pada semester ini. Terima kasih dari saya pada siang hari ini. Sekali lagi, selamat belajar. Tolong kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan tepat waktu. Jangan menunda-nunda pekerjaan.
Insya Allah nanti minggu pertama itu sudah ulangan harian pertama secara bersama. Jadi tetap belajar mandiri di rumah dengan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.